Shalom semuanya. Selamat bergabung yang di TokTok, yang di TikTok. Mari kita sebelumnya berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari yang baru ini. Roh Kudus, hamba mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini. Engkau yang melawat setiap umat-Mu pagi hari ini yang datang kepadamu lewat pelayanan ini. Segala beban, segala masalah, segala pergumulan kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa, Engkau yang melawat umat-Mu dengan kasih sayang-Mu. Ada kelepasan, ada kebebasan, ada kesembuhan, ada mukjizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera melawat setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom Kakak Orlando, Kakak Linda, Kakak Bunda Argin, Kakak Yudit, Kakak Sherly, dan semuanya. Mohon maaf ya, di YouTube itu ada gangguan. Jadi dari tadi saya coba tetapi tidak bisa. Nah teman-teman, yang mau bergabung boleh bergabung di TikTok ya sementara. Coba ya, saya coba lagi ya sebentar ya, yang di YouTube saya coba sebentar lagi ya, apakah bisa. Kalau tidak bisa ya apa boleh buat ya teman-teman, mohon maaf. Yang di YouTube belum bisa ya. Oke, mungkin besok-besok saya coba di Facebook atau tempat-tempat lain ya. Sebagai alternatif ya. Oke, apakah ada perbedaan saya pakai mic dengan saya tidak pakai mic? Apakah ada perbedaan? Oke ya, saya dapat input, nggak ngefek gitu. Apakah ada efeknya? Pakai dan tidak. Oke ya teman-teman, boleh. Nggak ada ya. Oh iya, beda Kak. Ada yang bilang beda, ada yang bilang tidak beda. Iya, terima kasih. Nggak ada. Mungkin ya besok-besok nanti saya pertimbangkan apakah mesti pakai atau tidak. Terima kasih teman-teman untuk komentarnya. Mari sebelumnya kita datang pada Tuhan, kita mau menaikkan pujian. Kita mau menaikkan satu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini.
Tuhan aku rindu, Tuhan aku setia, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku setia, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, ada urapan baru yang mengalir ketika kita menaikkan pujian ini ya. Ada urapan kuasa Allah. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya teman-teman, mari kembali kita naikkan satu pujian ini, satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu
menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur kembali lagi untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji-Mu, dan bahkan sebentar kami mau sama-sama mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, sekali lagi hamba-Mu mengundang Engkau yang bertahta dalam pelayanan ini, Engkau yang berkuasa, dan hanya nama-Mu ya Tuhan Yesus saja yang dimuliakan di dalam pelayanan ini. Segala benteng-benteng yang sudah dibangun oleh kuasa-kuasa jahat di dalam pikiran kami yang menghalangi kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu,
saat ini saya hancurkan, saya patahkan, saya robohkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hambamu ini, Roh Kudus, hambamu mohon kiranya kau yang menyucikan, yang menguduskan hambamu ini, dan yang melayakan hambamu ini, dan engkau sendirilah yang take over setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hambamu ini. Semuanya berasal daripadamu saja, dan biarlah semuanya hanya berkenan kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Shalom semuanya. Ada Ibu Eli. Wah, puji Tuhan ya. Ibu Eli semalam sampai jam berapa? 12 malam. Wow, dan pagi-pagi sudah on lagi ya. Ada Ibu Ita juga ya kan? Semalam sampai jam 12 malam. Ibu Ita, apakah ada di sini? Meliana juga kan? Sudah ikutan ya, puji Tuhan. Wow, dahsyat. Teman-teman di sini, teman-teman yang haus dan lapar akan Tuhan, puji Tuhan. Saya bersuka cita. Ya, sekali lagi teman-teman mohon maaf ya, di channel Kutub ada gangguan, jadi saya tidak bisa siaran live. Nanti paling saya akan upload dari TikTok ya. Untuk siaran ulangnya akan saya upload di channel Kutub untuk siaran ulang ya. Ya teman-teman, sebelum kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan, saya mengundang teman-teman untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Caranya gimana? Caranya saya yang membacakan firman Tuhan, teman-teman yang tap orange katanya ya. Saya baru dikasih tahu kemarin sama Bu Esther. Tap yang orange itu ya, itu gratis ya teman-teman. Setahu saya gratis ya. Gratis kah? Gratis kan? Tap orange itu gratis teman-teman, sama tap apa namanya ya, ketuk-ketuk layar dan share ya. Dengan demikian kita sudah menjadi rekan sekerja Allah, menyebarkan live channel ini ya, sehingga banyak orang yang bisa terberkati. Dan dari Tuhanlah kita semua akan mendapatkan upah kita masing-masing. Puji Tuhan. Oke, sebentar ya, saya putar musik dulu sebentar. Ya teman-teman, kita mau melanjutkan mengenai Matius 10 ya. Kemarin saya ada bacakan Matius 10 mulai dari ayat yang ke-37 sampai 42. Kita belum selesai, bukan pembahasan firman Tuhan kita. Kemarin baru sampai ayat yang ke-37. Ya teman-teman, mohon maaf ya kalau firman Tuhan yang saya bagikan itu setiap hari keras gitu. Channel ini untuk umat Tuhan yang dewasa ya, bukan umat Tuhan yang apa namanya ya, mohon maaf ya, hanya untuk umat Tuhan yang dewasa, yang mau dididik, yang mau dididik, yang mau saya tidak akan meninabobokan Anda ya. Saya tidak akan membuat Anda menjadi baby Christians. Atau kemarin saya baru dengar ya, Bu Elia dari Payo, namanya apa, sugar Christian, sugar apa gitu dah istilahnya ya. Enggak ya, saya mau kita semua bangun, kita semua menikmati makanan yang keras, karena kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa.
anak-anak Tuhan yang mengalami janji-janji Tuhan, bukan katanya doang, tetapi kita semua mengalami janji-janji Tuhan. Kita semua dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk itu, mau nggak mau kita harus mau makan makanan yang keras, bukan hanya makanan-makanan yang bubur gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kemarin saya membacakan firman Tuhan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya, yang mungkin seringkali jarang kita dengar, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya ketika kita lebih mengasihi segala sesuatu dibandingkan Tuhan, kita sudah menjadikan segala sesuatu itu menjadi berhala di dalam hidup kita. Mungkin secara nggak sadar ya. Oke, saya tidak akan membahas itu karena kemarin saya sudah bahas banyak ya. Dan Tuhan kasih tahu saya, banyak yang tersinggung loh gitu. Halo Shalom Bu Esther. Mudah-mudahan teman-teman nggak tersungging ya. Nggak apa-apa kalau teman-teman tersungging dengan saya, karena saya mengasihi teman-teman ya kan. Karena saya mengasihi Anda semua. Dan firman Tuhan ini nggak spesifik hanya untuk si A, si B, si C, si D gitu ya, tetapi saya membagikan kepada semua orang. Oke, ayat yang ke-38 ini sama kerasnya nih firman Tuhan ini ya. Ya, kalau saya sukanya yang keras-keras gitu. Ayat yang ke-38 teman-teman, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini firman ya teman-teman. Kalau dua ayat ini engkau sudah bisa hidupi, engkau dan saya sudah bisa hidupi, wow, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang dahsyat. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang mewarisi kuasa Allah yang dahsyat. Bahkan saya bilang kuasa Allah yang unlimited kali ya. Kuasa Allah yang unlimited anointing kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Kalau saja Anda bisa menghidupi dua ayat ini, memang dua ayat ini jarang dibacakan, tetapi sesungguhnya pergumulanmu itu loh, masalah-masalahmu itu loh akan lari daripadamu ketika kau bisa menghidupi dua ayat firman Tuhan ini ya. Mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatunya. Dan yang ke-38, memikul salib. Di sini dikatakan barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku. Firman Tuhan ini keras loh. Ia tidak layak bagiku. Tidak layak bagiku. Seringkali kan kita mendengar firman Tuhan yang wow gitu ya. Yang manis, yang lembut gitu. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, barang siapa tidak memikul salibnya. Sesungguhnya teman-teman, masalahmu itu ya. Bentar ya. Oke, saya sudah matikan mikrofon ya. Oke. Nah, teman-teman, sesungguhnya kita ini seringkali nyalahin si Bolis ya kan. Saya begini karena si Bolis, saya begitu karena si Bolis. Tetapi sesungguhnya kalau saja Anda dan saya juga masih proses ya Tuhan. Kalau saja kita mau selalu memilih untuk memikul salib, iya, mohon maaf ya, Kakak Ovelia, channel kutubnya ada gangguan. Saya sudah berusaha tadi 15 menit, tetapi tetap nggak bisa, jadi mohon maaf sekali lagi channel kutub ya. Nanti saya akan siaran ulangnya akan saya upload dari TikTok, jadi mohon maaf sekali lagi ya. Nanti besok-besok mungkin saya akan cari cara pakai channel Facebook gitu ya. Mohon maaf saya nggak Facebookan gitu. Saya bukan tipikal yang Facebookan, tetapi ya cobalah ya demi Injil Kerajaan Allah. Saya akan coba mungkin di Facebook atau di Instagram ya besok-besok ya, kalau
Jadi kalau kutubnya ada gangguan, kita ada channel yang lain. Oke, kembali lagi. Tadi sampai mana? Sesungguhnya masalah-masalahmu itu, pergumulan-pergumulanmu itu tidak akan bisa mencengkeram engkau kalau saja Anda dan saya mau memikul salib kita dan mengikut Dia. Seringkali kita menyalahkan simbolis, padahal kalau kita nggak ngasih makan keinginan daging itu, masalah-masalah simbolis juga tidak akan bisa berkuasa dalam hidup kita. Sekarang masalahmu apa coba? Kita mau real aja ya, nggak mau khotbah yang di awan-awan nggak applicable gitu ya. Saya nggak mau yang seperti itu, tetapi kita mau real aja, praktek. Misalnya masalahmu apa? Misalnya saya pernah menjumpai ada satu orang ya yang dililit oleh hutang piutang. Tetapi kalau saya bertanya sama Roh Kudus, masalah orang ini apa? Oh, ternyata hanya karena gaya hidup, bukan karena penghasilannya yang kurang. Bukan, tetapi karena gaya hidup. Gaya hidup itu karena apa? Karena keinginan daging, bukan keinginan daging untuk memuaskan keinginan mata, ya kan? Kepengen sesuatu barang ini, barang ono, barang-barang mewah yang memang mungkin sebetulnya belum menjadi kapasitas orang tersebut, ya kan? Hanya karena tuntutan daripada sosial ekonomi, maksud saya pergaulan, tuntutan pergaulan bahwa harus memiliki barang ini, barang itu, padahal belum sanggup. Jadi apa yang dilakukan? Ngutang. Itu kan keinginan daging, jadi nggak usah nyalahin simbolis terus-menerus ya. Karena kita yang tidak mau tunduk sama firman Tuhan. Kata firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, kita yang terlebih dahulu harus memikul salib kita. Keinginan-keinginan daging kita, keangkuhan hidup. Kita yang harus menyalipkan itu. Andai saja Anda dan saya mau melakukan firman Tuhan ini, memikul salib kita dan mengikuti teladan Kristus. Teladan Kristus apa? Berkorban, memberi. Ya kan, bukankah topik kita sedang membahas memberi kepada raja di atas segala raja dan kepada kerajaannya. Itu kan topik kita. Bagaimana menghormati Tuhan, ya kan? Dari awal saya membahas tentang menghormati Allah. Sebetulnya pemberian itu berbicara tentang penghormatan kita kepada Allah. Barang siapa menghormati Allah akan dihormati oleh Allah. Barang siapa memandang rendah Allah akan dipandang rendah oleh Allah. Nah, sekarang itu semua adalah pilihanmu dan pilihanku, teman-teman. Ayo bangun. Ya, itu adalah pilihan kita. Tuhan tidak akan mengambil pilihan itu untuk Anda dan saya. Itu adalah langkah-langkah keputusan dalam setiap pilihan-pilihan yang disodorkan kepada kita. Kita mau belajar mewujudkan iman kita di dalam perbuatan, bukan hanya katanya-katanya. Ya, ada orang yang bertanya ya, kalau misalnya ya mengenai perpuluhan ya, mohon maaf saya jawab di live aja karena kalau di WA ngetiknya lama gitu ya. Jadi semua orang, pertanyaan ini biar semua orang dengar juga ya. Sekali lagi teman-teman yang baru masuk ke channel saya, nggak usah takut ya, jangan khawatir. Saya tidak meminta perpuluhanmu, saya bukan gereja ya. Jadi Anda bisa memberikan perpuluhanmu di gereja Anda masing-masing. Jadi tenang, pakai seatbelt gitu ya. Saya tidak sedang meminta Anda untuk memberi kepada saya. Memberi adalah gaya hidup saya. Nah, ada yang bertanya, kalau saya misalnya penghasilannya 10, misalnya penghasilannya 10 juta, tetapi misalnya gajinya 5 juta, misal gajinya 5 juta, bonusnya 5 juta, apakah saya harus memberikan 10% dari 10 juta atau 10% dari 5 juta? Ayo teman-teman jawab.
yang masih bingung soal perpuluhan, saya sudah sering membahas tentang perpuluhan ya. Apakah perpuluhan itu masih berlaku di perjanjian baru atau sudah nggak berlaku seperti katanya gitu ya. Sekali lagi, kalau saya itu memberikan suatu opini, itu bukan opini saya, tetapi itu dari firman ya. Anda tidak perlu setuju kalau itu opini saya. Tetapi kalau itu dari firman Tuhan, ya kalau Anda nggak setuju sama firman, berarti Anda sedang menolak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dan firman-Nya adalah satu, teman-teman ya. Tidak bisa dipisahkan. 10% dari mana? Dari 5 juta atau dari 10 juta? Dari semuanya lah, iya. Kalau Anda berpikir, 10% dari gaji tok, bonusnya nggak usah. Nah, berarti Anda sedang mengikatkan, kalau menurut saya, Anda sedang mengikatkan perjanjian dengan Tuhan hanya untuk yang 5 juta itu. Tetapi yang 5 juta, saya tidak sedang mengikatkan perjanjian. Ya, terima kasih ya, saya menghargai semua pendapat. It's okay ya, Anda boleh berpendapat apapun juga, it's okay. Ada yang berpendapat dengan kerelaan kita ya, nggak apa-apa ya. Nggak masalah, karena setiap orang kan boleh sah-sah aja memilih apa yang mereka pikir baik. Tetapi dalam hal saya sedang meneladani Bapak Yakub kita. Bukankah kita seringkali kepengen mendapatkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan? Nah, perjanjian persepuluhan itu dilakukan sebelum kitab Taurat ada ya. Nah, itu tertulis di kitab Galatia. Jadi perjanjian, kata Allah sendiri berkata ya, maksud saya firman Tuhan itu berkata bahwa perjanjian yang Allah lakukan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub tidak bisa dibatalkan oleh kitab Taurat. Dan kemudian setelah perjanjian lama kitab Taurat datang, baru perjanjian baru, ya kan? Nah, jadi perjanjian baru itu tidak bisa membatalkan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukankah kita juga dicangkokkan menjadi keturunan Israel karena Kristus itu dikatakan sebagai keturunannya Daud. Ya, mohon maaf ya, saya sedikit membahas tentang perpuluhan. Ya, karena ada yang nanya gitu ya, ada yang nanya sama saya. Nah, kemarin saya ada membahas bahwa saya ini selalu dikasih tahu Tuhan kalau mau rugi ya, dan saya percaya itu karena Tuhan yang setia, bukan karena Tuhan pilih kasih hanya sama Ciara aja ngasih taunya, sama yang lain gak dikasih tahu. Saya rasa bukan seperti itu, karena Tuhan itu menghargai kesetiaan. Dari mulai saya kerja, itu saya tidak pernah bolong perpuluhan saya tidak pernah bolong, dan saya menyaksikan betapa kesetiaan Tuhan selalu ngasih tahu saya kalau mau rugi sedikit pun dikasih tahu, rugi banyak juga dikasih tahu, kalau banyak itu banyak gitu ya, kalau panjang ruginya dikasih tahu, kalau sedikit ya dikasih tahu juga sedikit, kalau misalnya ruginya nggak rugi tetapi investasinya mandek dikasih tahu juga. Nah ya, saya percaya karena Tuhan menghargai kesetiaan kita, Tuhan melihat dan menghargai. Jadi berkat ini saya rasa karena itu tadi, karena firman Tuhan. Jadi tidak semua orang mengalami berkat ini kan, karena tidak semua orang percaya dan melakukan firman Tuhan ini. Ya, sederhana kan? Jadi Anda bebas untuk memilih. Karena barang siapa yang menjadi pelaku firman Tuhan, merekalah yang akan menuai buahnya. Ya, jadi mohon maaf ya, sekali lagi saya tidak sedang menghakimi Anda yang belum melakukan firman Tuhan. Saya tidak sedang menghakimi Anda. Saya juga tidak sedang berbicara bahwa saya lebih baik daripada Anda. Enggak ya. Saya juga banyak dosanya, teman-teman. Mungkin lebih banyak dosanya dibandingkan Anda, jadi Anda tidak usah merasa terhakimi. Mungkin saya lebih baik dalam hal dalam hal
satu hal ini ya, tetapi mungkin saya lalai dalam hal-hal yang lain. Jadi Anda tidak usah merasa terhakimi, teman-teman yang belum ya melakukan. Saya tidak sedang menghakimi Anda ya. Saya hanya membagikan firman Tuhan. Jadi bukan juga pendapat saya nggak penting teman-teman. Yang penting pendapat firman ya. Apakah perpuluhan harus dikasih ke gereja di tempat kita beribadah atau boleh ke gereja lain, Bu? Good question ya. Saya percaya firman perpuluhan itu seharusnya diberikan di tempat di mana Anda digembalakan ya. Saya percaya itulah yang terbaik ya. Jadi kalau Anda digembalakan di gereja A, ya berikanlah perpuluhanmu ke gereja A gitu ya. Di mana Anda mendapatkan makanan rohani, disitulah seharusnya Anda menabur. Karena makanan rohani itu yang membuat Anda sehat dan kuat ya kan. Di tempat di mana Anda digembalakan, ya disitulah Anda menabur. Itu prinsip itu datang dari firman, bukan dari kata saya. Ya, oke. Kita balik ya kepada firman Tuhan. Ya, teman-teman, saya punya kesaksian untuk pertanyaan itu ya. Saya itu bergereja di sebuah gereja yang di luar negeri ya, maksud saya waktu saya tinggal di luar negeri. Sebuah gereja yang mati segan hidup tak mau. Tahu kan teman-teman, ada kan yang gereja yang seperti itu. Gereja yang menentang kesembuhan apa? Miracle, menentang mukjizat-mukjizat Tuhan. Ada yang begitu? Ada ya. Itu tempat gereja di mana saya beribadah ya teman-teman. Nah, tetapi Tuhan menghargai ya teman-teman. Ketika saya memberi, ya memang saya memberi banyak ya. Saya memberi kepada gereja-gereja yang diberkati Tuhan, yang diurapi hamba-hamba Tuhan, yang diurapi Tuhan. Dan saya tahu bahwa saya diberkati ketika saya memberkati hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Berkat Tuhan itu mengalir kepada saya. Nanti saya kasih tahu ayat firman Tuhannya dari mana. Tetapi ketika saya memberi juga kepada gereja yang selalu saya datengin, ya, yang mati segan hidup tak mau pun, saya menerima berkat Tuhan. Lah kok Bu Ciara tahu? Iya, karena saya sensitif ya, puji Tuhan, karena saya sudah diurapi Tuhan. Jadi saya tahu langsung ketika saya menerima berkat Tuhan itu, saya bisa merasakan berkat urapan kuasa Allah ya, fresh anointing from the heaven. Urapan kuasa Allah dari surga saya bisa merasakan ketika saya memberi, saya langsung diberkati Tuhan. Nah, saya merasa Tuhan melihat dan Tuhan menghargai pemberian kita, walaupun itu gerejanya sederhana, mati segan hidup tak mau, gereja tanpa iman. Ada kan yang begitu? Ya, yang menentang kesembuhan, yang menentang kuasa-kuasa Roh Kudus ya. Sekalipun gerejanya seperti itu, tetapi Tuhan tetap menghargai pemberian saya ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Masih ayat yang keberapa? Ke-38. Karena sebetulnya teman-teman, saya sebetulnya ingin berbicara banyak sekali. Ada teman-teman yang lagi sakit lambung sekarang. Terima kesembuhan daripada Tuhan sekarang. Teman-teman, di sini ada yang lagi sakit lambung ya. Coba Anda sekarang sudah disembuhkan Tuhan, coba periksa. Mengucap syukur aja sekarang, coba periksa. Sakit lambungmu sudah sembuh sekarang. Ayo, siapa yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus sakit lambungmu? Coba ketik di komentar ya. Kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saya cuma dikasih tahu aja. Ada yang sakit lambung sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Siapa? Teman-teman ya, terima kasih ya, terima kasih Kakak Nela ya. Ya, Kakak Sam ya, terima kasih sudah sembuh kan? Saya merasa sudah sembuh. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Ya, oke, balik lagi ya ke ayat yang banyak ya, puji Tuhan. Oke, balik lagi ke ayat yang ke-38.
seandainya Anda dan saya bisa mempraktekkan firman Tuhan ini, memikul salib, menyalibkan keinginan-keinginan daging kita. Keinginan-keinginan daging kita itu apa sih? Ya di Galatia 5 ya ayat 20 sampai, sebentar kita lihat sama-sama ya. Ya saya tahu sekarang topiknya tentang pemberian kepada Allah, kepada Raja, segala Raja, kepada kerajaannya. Cuman nggak apa-apa ya, saya keluar jalur sedikit. Kita bahas tentang menyalibkan keinginan daging. Karena saya melihat begitu banyak teman-teman, begitu banyak umat Tuhan mengalami penderitaan demi penderitaan. Karena apa? Karena mereka hanya ngakunya percaya sama Tuhan Yesus, mohon maaf ya, tetapi tidak pernah menyalibkan keinginan dagingnya, tidak pernah memikul salibnya. Yang diutamakan hanya mi gitu ya, mi. Masih ingat anak lintah itu? It's all about me ya. Segala sesuatunya tentang saya dan saya ya. Itu keinginan daging, bukan? Itu hanya mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu ya, ketika, mohon maaf, siapapun Anda, ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, ketika kita hanya mengikuti keinginan daging, maka upahnya apa? Kata Galatia 6, kebinasaan. Kemarin saya ada ngobrol-ngobrol, puji Tuhan ya, ada ketemu Bu Esther, ada ketemu Ibu Eli, puji Tuhan ya, senang sekali. Nah kita lagi ngobrol-ngobrol tentang bagaimana firman Tuhan ini, hukum rohani ini berlaku bukan hanya saja untuk umat Tuhan. Karena Allah kita itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ya kan. Kata Tuhan Yesus, yang datang sebelum aku adalah pencuri. Pencuri maksudnya, mohon maaf ya saya tidak sedang membahas itu, tetapi ya firman Allah lah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Jadi entah Anda percaya Tuhan Yesus atau Anda tidak percaya Tuhan Yesus, entah Anda ngerti firman Tuhan atau nggak ngerti firman Tuhan, hukum rohani ini, hukum firman Tuhan ini tetap berlaku. Jadi makanya jangan heran teman-teman, ada orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, tetapi mereka melakukan firman, mereka akan menuai buahnya, kebaikannya, ya, kemurahan Tuhan, mereka akan menuai. Karena firman itu setia, itu adalah hukum rohani. Jadi makanya jangan sedikit-sedikit menghakimi, kok Tuhan kejam, saya salah-salah begini, kok saya dihukum gitu ya. Ya namanya juga hukum rohani. Kita yang hidup di bumi aja, kalau kita misalnya melakukan kejahatan, misalnya merampok gitu ya, kan ada hukum jasmani kan, pasti kalau ketahuan ditangkap sama polisi masuk penjara, bukan? Itu yang di bumi aja ada hukumnya. Masa kita bilang yang rohani nggak ada hukumnya, nggak apa-apa, Tuhan itu Allah Maha Pengampun. Iya, Allah itu Allah Maha Pengampun, memang betul. Ketika kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, kita minta ampun, ya kita meninggalkan dosa kita, akan ada pengampunan seperti 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi tetap ada konsekuensinya. Nah ini yang teman-teman kebanyakan umat Tuhan gak paham. Mikirnya sudah diampuni, sudah hilang semua konsekuensinya. Udah gitu kalau dicengkram oleh simbolis, bingung. Kok saya mengalami penderitaan demi penderitaan? Kok mana kebaikan Tuhan? Nah ya, bukankah ini yang terjadi? Terima kasih kakak Opung Erlan ya, sudah menyematkan Galatia 5 ayat 19. Terima kasih ya Ibu Evi. Saya percaya setiap orang yang sudah setiap hari ikut live streaming saya sudah cerdas ya mengerti firman Tuhan. Oke, dikatakan sini perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya teman-teman, saya juga menyaksikan ini ya.
kami ya Bu Esther ya luar biasa ya dari Jepara datang sini ya untuk melayani. Ada satu orang ya yang dicengkram oleh kuasa jahat. Kenapa? Karena dia memang minta bantuan sama kuasa jahat untuk minta berkat Tuhan gitu ya. Lucu juga ya, minta kekayaan tetapi pengen berkat Tuhan juga. Saya juga bingung lah. Pokoknya waktu ya kita melayani ya, Tuhan mendownload kepada saya apa aja yang si orang ini lakukan, yang si bapak ini lakukan, di-download di otak saya gitu ya. Nah, sebetulnya kenapa saya ngomong ini, menyaksikan ini, supaya kita paham bahwa selama kita masih berteman dengan simbolis lewat keinginan-keinginan daging ini. Jadi Roh Kudus ngasih tahu bahwa si bapak ini suka ini gitu ya. Mohon maaf ya, saya kan nggak nyebut namanya, jadi nggak apa-apa kan. Saya menyaksikan ini supaya kita semua tahu. Jadi kita tidak bisa menabur di dalam keinginan daging, tetapi kita ingin menuai kehidupan, kita ingin menuai kebaikan Tuhan, kita ingin menuai berkat Tuhan. Gak bisa itu. Ini hukum firman Allah yang Anda dan saya harus paham sungguh-sungguh. Yang harus paham betul-betul. Jangan membohongi diri sendiri. Ya. Nah, saya di-download sama Roh Kudus bahwa si bapak ini suka bejo dan lain sebagainya. Teman-teman tahu bejo? Ya sudah, saya tidak akan membahas ya. Teman-teman tahu lah ya. Kalau nggak tahu ya sudah, nggak apa-apa. Suka bejo, terus ada jimat dan lain sebagainya. Terus si bapaknya WA saya, kok Bucia bisa tahu ya? Ya karena Roh Kudus ngasih tahu gitu ya. Nah, Anda berteman dengan simbolis, Anda menyembah simbolis, iya kan? Pakai jimat segala macam. Anda berteman, bukan Anda ya, orang di luar sana, orang yang ngaku Kristen, padahal udah Kristen kan si bapak ini. Berteman dan menyembah simbolis, tetapi mengharapkan berkat Tuhan. Itu namanya mimpi di siang bolong, teman-teman. Ayo ya, seandainya Anda dan saya mau melakukan firman Tuhan ini, memikul salib kita, menyalibkan keinginan daging kita. Keinginan daging kita ini apa sih? Penyembahan berhala, ayat yang ke-20 ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Termasuk amarah. Seringkali umat Tuhan itu dicuri, dirampok berkatnya karena tidak bisa mengendalikan amarah. Karena percideraan, karena perselisihan, seringkali berkatmu, bukan berkatmu ya, berkat itu tuh orang-orang umat Tuhan di luar sana, bukan di live streaming ini, dirampok berkatnya karena mereka berselisih, mereka ribut, jadi berkat Tuhan lari. Iya kan, betul kan? Ini kata firman, bukan kata saya. Kalau Anda nggak setuju, nggak apa-apa. Anda sedang tidak setuju, bukan dengan saya, tetapi dengan firman. Ya, perhatikan ayat yang ke-21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, teman-teman, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa ini penekanannya keras loh. Ini saya suka memberi makan teman-teman dengan makanan-makanan yang keras, supaya kita keluar menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kita. Teman-teman, apa? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, sekalipun Anda ngaku percaya Tuhan Yesus ya, seperti yang sering kita dengar oleh hamba-hamba Tuhan, sekali percaya Yesus pasti masuk surga, ya kan? Seperti itu kan yang sering kali kita dengar. Tetapi ini firman yang menentang pernyataan orang. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi yang nggak setuju, sekali lagi jangan protes sama saya. Oke, apa kata firman Tuhan? Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, boro-boro mau masuk surga. Ya, maksud saya boro-boro mau diberkati Tuhan. Tetapi ini kata firman Tuhan ya,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah ya, ketika saya menyaksikan firman Tuhan ini dengan umat Tuhan, wah saya ditentang habis. Nggak boleh kamu membagikan firman Tuhan itu. Itu haknya Allah untuk memberikan hidup yang kekal. Ya nggak boleh. Saya ditentang. Nggak apa-apa, saya bilang. Yang ngomong kan firman Tuhan, bukan saya loh. Memang nggak enak di telinga. Tapi nggak apa-apa, lebih baik kita tahu. Ya kan, lebih baik kita tahu. Karena ini yang nulis bukan saya loh. Ini yang nulis bukan saya, ini firman Tuhan, teman-teman. Saya memperhatikan banyak sekali umat Tuhan hidup di dalam kebinasaan, kesusahan, di dalam belenggu-belenggu kesusahan, belenggu hutang piutang, belenggu apalagi banyak sekali sakit penyakit karena mengikuti keinginan daging, dipimpin oleh keinginan daging. Ya kan, salah satunya misal keserakahan, belum mampu untuk expanding di dalam bisnis. Expanding itu apa bahasa Indonesia? Melebarkan sayap dengan maksudnya mungkin kepengennya terlalu besar ya dibandingkan daripada kemampuan. Jadi dengan cara-cara sendiri utang gitu ya supaya bisnisnya meledak. Nah, tetapi salah perhitungan. Bisa terjadi, bisa, udah gitu. Yang menderita siapa? Ya yang menderita ya Anda sendiri. Kenapa? Karena dipimpin oleh keinginan daging, keserakahan misalnya. Tetapi andai saja Anda menghidupi ayat firman Tuhan ini, menyalipkan keinginan daging kita dan mengikuti teladan Kristus. Teladan Kristus itu apa? Memberi, berkorban. Dia memberi dirinya. Dia mengorbankan kenyamanannya, kekayaannya, kedahsyatannya, kuasanya untuk turun ke bumi ini, menjelma menjadi manusia. Dia memberikan nyawanya, bahkan mati di atas kayu salib, bukan? Memberi. Teladannya Allah itu, teladannya Kristus itu berkorban, memberi. Nah, seandainya Anda dan saya mau mengikuti jejak teladannya Kristus, berkorban, selalu berkorban gitu ya. Ini namanya jalan salib, teman-teman. Berkorban itu jalan salib, bukan? Iya kan, gak semua orang mau berkorban, betul? Ketika diperhadapkan kepada pilihan, mungkin saya punya sisa uang segini, tetapi misalnya, gereja saya lagi butuh duit untuk penginjilan misal. Apakah saya mau berkorban dengan uang saya ini atau tidak? Kan itu pilihan, betul? Pilihan. Tetapi percayalah, ketika engkau meneladani Kristus, Anda itu nggak usah kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Tetapi berkat Tuhan yang akan mengejar-ngejar Anda dan saya. Nggak usah mengandalkan pikiran-pikiran kita sendiri, jalan-jalan kita sendiri. Saya sering kali ya, ini dari pengalaman nih. Saya mengandalkan, saya udah tahu karena saya ya puji Tuhan lah ya. Bukan karena saya gimana, tapi karena saya memang dari bisnis. Jadi saya punya banyak, ya puji Tuhan ya, skill itu keahlian, pengetahuan yang Tuhan memang berkati saya. Nah, saya pikir dengan pengetahuan saya, dengan keahlian saya, dengan kepandaian saya bisa mencari uang ya kan, seperti ini. Tetapi biasanya Tuhan itu punya cara lain gitu ya untuk memberkati saya. Semua teori-teori saya itu jadi nothing, jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan cara bagaimana Tuhan memberkati kita. Nah teman-teman ya, kita mau belajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Ketika kita mau meneladani Kristus, kita mau memberi kepada Raja segala Raja, memberi kepada pekerjaannya, mau berkorban bahkan untuk sesama yang membutuhkan.
Anda dan saya itu ya pasti akan terheran-heran, akan terkaget-kaget, akan terwow-wow gitu ya, dengan bagaimana Tuhan menepati janji-janjinya. Bagaimana Tuhan memberkati Anda dan saya. Teman-teman, kalau teman-teman baca dari kitab Timotius tentang cinta akan uang, itu kebalikannya apa sih yang Tuhan suruh? Kita buka ya di 1 Timotius. Sebentar, saya buka dulu ya. Tentang cinta akan uang. Sebentar. Saya pernah bahas ini, tetapi saya bahas hanya tentang cinta akan uangnya ya. Teman-teman, saya mulai baca dari 1 Timotius 6. Oke deh, saya bacain lagi ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ayat yang 9. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya lagi, itu ada perbedaan atau enggak, pakai mic atau enggak? Ya sudah ya, coba. Mungkin lebih besar sedikit suaranya pakai mic ya. Oke, ayat yang 11. Sesungguhnya teman-teman, yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita itu, yang Rasul Paulus suruh kepada kita itu apa sih? Ayat yang ke-11. Jadi kita kalau baca firman Tuhan itu makanya jangan sepotong-sepotong ya. Karena di dalam naskah aslinya, surat aslinya, nggak ada itu. Sebentar, ada verifikasi di TikTok ya. Mohon maaf tadi ada verifikasi di TikTok. Sebetulnya naskah aslinya nggak ada ayat 9, ayat 10, ayat 11, nggak ada. Itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau Anda mengambil satu ayat dan melupakan konteksnya, melupakan yang lain, Anda akan kehilangan makna keseluruhannya. Oke, ayat yang 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Ini berbicara bukan gak boleh kerja, gak boleh berambisi untuk memperlebar usahamu. Bukan seperti itu ya teman-teman. Tetapi ini berbicara tentang hati. Di mana sih hatimu berada? Di mana sih kecintaanmu itu berada? Ini berbicara tentang hati. Tentang kesukaanmu, tentang kecintaanmu. Ya ayat yang 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Perhatikan yang harus kita kejar, yang seharusnya kita usahakan, yang seharusnya menjadi goal kita, tujuan hidup kita itu. Kita mencapai, kalau saya boleh katakan, kesempurnaan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita menyerupai Kristus. Itu sebetulnya goalnya. Ya. Ayat yang ke-11 ini teman-teman, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada di situ. Ya kan? Kalau sesungguhnya teman-teman baca ayat ke-11 ini menjadi satu kesatuan. Rasul Paulus berbicara tentang cinta akan uang. Tentang bahwa cinta akan uang ini menyebabkan orang-orang itu jatuh di dalam keruntuhan, kebinasaan. Perhatikan, keruntuhan, kebinasaan, menyiksa diri dengan berbagai duka. Nah setelah itu lanjut, jadi jangan dipisah-pisahkan ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa manusia Allah itu? Anda dan saya manusia Allah.
Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ini seharusnya yang menjadi goal kita. Keadilan itu dalam bahasa Hebrew, Ibraninya itu sama dengan sedekah. Yang kata ini yang sering dipakai oleh agama seberang atau saudara sepupu kita, bersedekah. Keadilan ini sama, kata Hebrew-nya, kata Ibraninya sedekah. Nah, teman-teman ya, kejar kata firman Tuhan. Kita mau meneladani Kristus. Kristus datang itu ke bumi ini untuk berkorban, untuk menyerahkan nyawanya bagi kita, untuk memberikan, bahkan memberikan seluruh hidupnya, hanya untuk melayani, mengajar, ya kan, dan berkorban sampai mati di atas kayu salib. Nah, mengikut aku itu artinya seperti itu. Kita mau menjadi roti yang terpecah. Roti yang terpecah itu apa? Roti itu cuma satu kalau nggak dipecah-pecahkan. Tetapi kalau dipecah-pecahkan jadi banyak, bukan? Kita harus rela memberi apa yang ada di dalam diri kita. Kita harus mau meneladani Kristus. Masih ingat tentang perjamuan kudus? Inilah roti, inilah tubuhku, kan, kata Tuhan Yesus, yang dipecah-pecahkan karena kamu. Kita harus mau meneladani Kristus. Dia memecahkan dirinya, ya kan? Inilah tubuhku, kata Tuhan Yesus, yang dipecah-pecahkan karena kamu. Barang siapa melakukan ini, dia sedang mengingat akan aku. Nah, sekarang pertanyaannya ya, mungkin kita sudah lama ikut Tuhan Yesus, sudah puluhan tahun, mungkin ada yang puluhan tahun ikut Tuhan Yesus. Apakah kita sudah meneladani Kristus? Apakah kita sudah memecah-mecahkan roti ya? Masih ingat lagu pujian? Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mau meneladani Kristus, menjadi roti yang terpecah? Sakit ya, iya kan, sakit. Karena apa? Harus dipecah-pecahkan, harus merelakan gitu ya, harus berkorban. Nah, seandainya Anda mengejar yang ayat yang ke-11 ini di 1 Timotius, sebetulnya Anda itu ya kaki nggak usah dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Berkat Tuhan yang akan ngejar-ngejar Anda. Karena kata firman Tuhan, Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, seringkali kita mungkin tahu ya, mungkin kita pernah dengar ayat ini, tetapi nggak ngerti jalan-jalannya, jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan sederhana, semuanya sudah dituliskan di firman Tuhan, ya kan? Ini kunci-kunci kerajaan surga. Kunci-kunci kerajaan surga, di mana apabila engkau memakai kunci-kunci ini di dalam hidupmu, Anda akan mengalami janji-janji Tuhan. Yang setuju ketik amin, yang nggak setuju nggak apa-apa. Cek, kalau ada saudara yang tidak mau kerja bang, malas-malasan, hanya tahu meminta, itu gimana cek? Kita harus memberi terus. Ya teman-teman, pakai hikmat Tuhan juga ya. Ya, Anda itu harus ya memakai hikmat Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Walaupun di dalam kehidupan saya seringkali tahu misalnya, oh ini orang memanfaatkan saya. Kadang saya ya nggak apa-apa lah, saya beri. Tetapi kalau ada orang-orang yang sudah keterlaluan, ya pakai hikmat Tuhan ya, pakai hikmat Tuhan teman-teman. Ya kadang kalau orang jauh sekalipun, kalau Roh Kudus menggerakkan saya untuk memberi, ya saya nggak segan-segan memberi ya. Tapi kalau kasih Tesalonika, siapa tidak percaya?
Ya, siapa tidak kerja, janganlah ia makan. Betul kata kakak Orlando ya. Firman Tuhan itu apa namanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi jangan hanya memilih satu ayat firman tetapi melupakan ayat firman Tuhan yang lain. Itu nggak benar ya. Jangan hanya menekankan satu ayat tetapi mengesampingkan ayat firman Tuhan yang lain. Itu nggak benar juga ya. Jadi ya kita juga harus dipimpin oleh hikmat Tuhan. Oke, cukupkah jawaban saya ini? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke-39, sudah pukul 5:09. Selesaikah sampai di sini? Masih 2 ayat itu ya, kita belum lanjut. Oke, nggak apa-apa deh ya. Kita lanjut 1 ayat deh. 39. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebetulnya ini adalah hukum kerajaan Allah. Segala sesuatu, ini bukan hanya berbicara tentang nyawa ya teman-teman. Tetapi segala sesuatu yang engkau tidak rela berikan kepada Tuhan, yang engkau genggam erat-erat lebih dibandingkan engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan kehilangan. Ini hukum firman. Tetapi jikalau engkau merelakan segala sesuatu itu untuk Tuhan, maka ia akan mendapatkannya. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang nyawa, ini berbicara tentang hal-hal yang lain. Masih ingat bagaimana Abraham? Abraham itu tidak menahan satu-satunya yang sangat ia kasihi, yang dia nantikan bertahun-tahun ya kan, yang dia tidak tahan daripada Tuhan, apa? Anaknya yang paling dikasihinya. Dia tidak menahan itu daripada Tuhan, dia merelakannya, maka dia mendapatkan kembali anaknya ya kan, bahkan diberkati dengan keturunan yang tidak bisa dihitung jumlahnya, bukan begitu? Tetapi andai saja, kita berandai-andai, kalau kita berpikir ya, bagaimana kalau seandainya Bapak Abraham kita tidak merelakan anaknya Ishak itu, menggenggam erat-erat Ishak itu, lebih dibandingkan Tuhan. Sebetulnya Ishak itu sudah menjadi berhala di dalam hidupnya, dan ketika Ishak itu sudah menjadi berhala, dia sedang membuka pintu gerbang untuk simbolis berkuasa mencuri di dalam kehidupannya. Bukan karena Tuhan jahat, Tuhan itu nggak sekejam apa yang bicara ngomong gitu ya. Saya mendengar selentingan seperti itu. Ya, Anda harus paham, walaupun Allah itu kasih, tetapi Anda harus paham hukum-hukum firman Allah. Perhatikan Tuhan Yesus aja, Allah Bapa kita, tidak melanggar firman-Nya. Jadi Allah karena dia berkuasa, dia bisa aja dong mengampuni kita tanpa mengorbankan anaknya di kayu salib. Bisa atau bisa? Bisa banget. Orang dia Allah, dia bisa melakukan apa saja yang dia suka, bukan? Dia itu Allah loh. Bisa. Tetapi kenapa dia tidak melakukannya? Saya mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama cerdas ya. Jadi jangan sampai dibohongin oleh simbolis. Kenapa dia tidak melakukannya? Karena dia sangat menghargai hukum-hukum yang dia buat sendiri. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutnya itu, dari bibir mulut Tuhan itu menjadi hukum. Makanya dia gak sembarangan ngomong. Karena dia itu Allah. Segala sesuatu yang dia perkatakan, firman-Nya itu menjadi hukum. Dan dia tidak akan melanggar perkataannya sendiri. Makanya kata firman Tuhan yang lain, makanya baca firman Tuhan jangan sepotong-sepotong. Kalau Anda hanya baca sepotong, Anda akan kehilangan artinya. Kata firman Tuhan yang lain, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia.
Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, pribadinya itu setia. Setia juga terhadap firman-Nya. Makanya teman-teman kalau Anda tahu ini, Anda paham ini, Anda akan begitu mudah percaya kepada firman Tuhan. Karena dia tidak akan menyangkal firman-Nya sendiri. Dia lebih pilih mengorbankan anaknya untuk mati di atas kayu salib daripada dia melanggar janji firman-Nya sendiri, keadilannya sendiri. Nah, teman-teman, siapa kita sih yang berpikir, oh it's okay, it's fine, gak apa-apa, kita berbuat dosa, it's okay, Tuhan maha pengampun, Tuhan baik, Tuhan itu kasih loh, Tuhan gak akan menghukum seperti yang Bu Ciara ngomong itu, kejam sekali Tuhan itu. Tuhan gak sekejam itu. Ya, iya kan? Iya kan? Iya atau iya, ayo, ya saya mendengar argumentasi seperti itu. Ya nggak apa-apa ya, saya cuma mengajak kita untuk smart, untuk cerdas, dan untuk tidak dibohongi oleh simbolis. Karena kalau Anda mempercayai hal yang salah, itu akan ya Anda nggak akan sampai kepada tujuan, ya kan? Kalau Anda memilih jalan-jalan yang salah, Anda akan tersesat. Tetapi saya memang suka memberikan firman Tuhan yang keras supaya kita semua bangun, kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kita semua tidak akan terbelenggu oleh kesusahan, kebinasaan, air mata, sakit penyakit, ya kan? Anda bisa pilih sama pengajaran yang meninabobokan Anda, yang kedengarannya enak di telinga, tetapi Anda nggak keluar-keluar dari masalah Anda. Udah gitu Anda bingung, kok Tuhan nggak jawab doa saya? Ya, itu pilihan Anda ya. Karena semua yang saya bagikan itu, bukankah itu semua berasal dari firman Tuhan, ya kan? Bukan dari pendapat saya. Kalau itu pendapat saya tidak di backing oleh firman, Anda boleh ya menolak saya, is okay. Tetapi jangan menolak firman. Ya kan, jangan menolak firman, jangan hanya memilih firman Tuhan yang menyenangkan hati Anda. Kita mau belajar firman dari keseluruhan ya, keseluruhan firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya percaya firman Tuhan yang keras ini sudah bikin mata teman-teman melek semua. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Engkau sendiri yang sudah berbicara, Engkau sendiri yang sudah membukakan mata hati kami. Engkau sendiri yang sudah menolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami mungkin masih gagal mengikuti teladan-Mu. Seringkali kami masih mengikuti keinginan-keinginan daging kami, dan itu membawa kami ke dalam penderitaan demi penderitaan, membawa kami ke dalam penjajahan-penjajahan simbolis. Mungkin ada banyak di antara kami yang sedang dijajah oleh simbolis di dalam area-area keuangan, di dalam area-area sakit penyakit. Ampuni kami ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh bertobat, kami mau sungguh-sungguh belajar untuk mengikuti teladan-Mu, dan kami tidak akan mampu melakukannya tanpa pertolongan Roh-Mu yang kudus itu. Roh Kudus, tolonglah setiap kami, ampuni segala kegagalan kami, mampukan kami ya Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami mau memikul salib kami ingin menyalibkan keinginan daging kami. Roh Kudus, tolong kami, salibkan keinginan daging kami, salibkan semua keinginan daging kami, dan mampukan kami untuk meneladani Engkau, sehingga sungguh kami akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari berkat Tuhan kepada berkat Tuhan yang lain.
dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan ya teman-teman, percaya atau nggak percaya tadi ketika saya berdoa berkat Tuhan itu ada berkat Tuhan yang dicurahkan ya. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang membagi-bagikan berkat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini janji Tuhan loh ya teman-teman. Anda ketika kita sungguh-sungguh jadi pelaku firman Tuhan, percayalah ya, Tuhan itu setia akan firman-Nya. Oke teman-teman, saya mau berdoa untuk air dan minyak. Teman-teman yang mau didoakan, boleh pegang air dan minyak di tanganmu seperti ini. Saya akan berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan air dan minyak di tangan kami ini. Saat ini mohon berkat-Mu atas air dan minyak ini. Biarlah air dan minyak biasa ini disucikan, dikuduskan, dan diurapi Tuhan saat ini. Diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga lewat air dan minyak ini akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, menghancurkan kuasa-kuasa musuh, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit. Akan ada terobosan kemenangan, mukjizat Tuhan terjadi saat air ini diminum dan minyak ini dioleskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Teman-teman, sebelum kita doa berkat, mari kita menaikkan satu pujian untuk sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Kita naikkan pujian itu ya. Ku mau jadi roti. Sebentar ya, saya cari dulu. Yang terpecah bagimu. Oke. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Kami mau ya Tuhan, mampukan setiap kami untuk menjadi roti yang terpecah, berkorban untuk kerajaan-Mu dan bersama kami, untuk memberi rasa kepada orang-orang di tengah-tengah kami, untuk menjadi berkat selalu. Inilah doa kami yang kudus, tolong setiakan, mampukan setiap kami. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi lebih sungguh. Haleluya, puji Tuhan ya. Memang gak mudah jalan salib ini ya, tetapi biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi jalan salib kita masing-masing ya kan. Oke, saya akan berdoa-doa berkat teman-teman. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan saat ini. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu pada pagi hari ini. Terbukalah tingkap-tingkap langit saat ini, dicurahkanlah berkat Tuhan atas teman-teman semua saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya teman-teman, mohon maaf saya lupa mendoakan doa bagi teman-teman yang lagi sakit ya. Sekalian saya doakan ya, doa untuk sakit dan doa untuk berkat Tuhan. Teman-teman boleh taruh tanganmu di dada saat ini. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk nenek moyang, kutuk penyembahan berhala, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun, kutuk tumbal, kutuk masa depan, kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk langit tembaga, saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk sumpah serapah, kutuk santet, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengikat setiap roh-roh kutuk, roh maut, roh sakit penyakit, roh mantra, roh santet. Saya mengikat semua roh-roh itu dari umat Tuhan yang ada di live streaming ini maupun nanti yang nonton susulan. Saya ikat saat ini, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya. Pergi dari umat Tuhan yang menaruh tangannya di dada saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Be free, jadilah kau bebas sekarang, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Pergi keluar semua. Roh maut, roh tumbal, roh kutuk, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, roh perzinahan, roh najis, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan. Keluar semua sekarang. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Roh nenek moyang, keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, rohnya, mereka yang ada di live streaming ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Keluar sekarang. Hai engkau roh jahat, engkau sudah tidak punya hak lagi atas umat Tuhan yang menaruh tangannya di dada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, termasuk semua roh sakit penyakit, roh sakit lambung, keluar semua. Roh tumor, roh cancer, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sendela reka pendala shiki dada raka pandala sondolo roko pandala shiki dada raka pandala sendela. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah teman-teman semua yang sedang sakit. Sekarang terima kesembuhan daripada Tuhan. Saya melepaskan berkat untuk setiap organ-organ di dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Ginjalmu, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk ginjal yang baru. Kami percaya untuk ginjal yang baru saat ini. Berkat Tuhan mengalir. Terima kasih. Terima kasih. Ada malaikat kesembuhan sekarang yang sedang bekerja di live streaming ini. Tidak dibatasi dengan layar monitor saya ya. Ada malaikat kesembuhan sekarang yang sedang bekerja. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah mengirimkan malaikat-malaikatmu. Terima kasih. Ya, ada malaikat kesembuhan. Saat ini terima aja teman-teman dengan iman ya, imanmu itu yang menarik kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk ginjal yang baru, untuk jantung yang baru, untuk pankreas yang baru, untuk liver yang baru. Kami terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan
ada syaraf-syaraf yang sudah rusak. Mungkin Anda sudah lama ada yang mengalami mati rasa atau mati sebelah atau nggak bisa jalan, ya sekarang terima kesembuhan daripada Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, mengalir, dipulihkan syaraf-syaraf yang sudah rusak, disembuhkan jaringan otot, tulang bahkan yang sudah tidak berfungsi, sekarang terima kesembuhan daripada Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, merestorisasi, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang teman-teman ambil langkah iman. Anda sudah terima kesembuhan, Anda mulai gerakan yang tadinya nggak bisa digerakkan. Ayo mulai gerakan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, sekarang masih mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit benjolan, kanker, saya kutuki semua sel-sel tumor, sel-sel kanker mati sampai ke akar-akarnya. Dan saat ini saya cabut keluar semua. Kempes sekarang. Sekarang juga terima kesembuhan, kempes dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas umatmu pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk kesembuhan yang kau sudah berikan. Teman-teman yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, ya boleh tuliskan di komentar kesaksianmu itu, memuliakan nama Tuhan, ya Tuhan Yesus yang menyembuhkan, saya hanya saluran daripada kuasa, dan imanmu lah yang menarik kuasa Tuhan, ya puji Tuhan. Terima kasih teman-teman untuk kesaksiannya, terima kasih untuk komentarnya, ya segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, sekarang saya akan berdoa untuk berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk karyamu yang dahsyat di tengah-tengah pelayanan ini. Lewat rohmu yang kudus, terima kasih. Bapa di surga, saat ini hambamu mohon berkat-Mu. Apapun yang saat ini teman-teman sedang alami, mungkin Anda ada yang terlilit oleh hutang, Anda yang sedang hopeless, Anda yang sedang merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar, apapun yang sedang kau alami saat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini ketika saya memperkatakan sesuatu, ya terima kasih ya teman-teman tadi, kesaksiannya ada dari kakak Dermawan Sinaga, saya sudah sembuh dari sakit kelenjar getah bening, ya puji Tuhan, ya segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya sekali lagi, ketika saya berbicara ini ada atmosfer kuasa Allah, ya. Entah Anda bisa merasa atau nggak merasa, entah Anda bisa melihat atau nggak melihat, ya, hal-hal yang supernatural. Tetapi percayalah, ketika sama halnya ketika Allah menjadikan langit dan bumi ini, langit dan bumi belum berbentuk, tetapi ada roh Allah yang melayang-layang. Kemudian firman Tuhan disuarakan, maka terjadilah, ya, yang tidak ada menjadi ada. Ketika firman Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, sama halnya saat ini ada roh Allah yang sedang berkuasa di dalam atmosfer tempat di mana pelayanan ini berada, ya, atau didengarkan. Nah, ketika sesuatu itu dideklar, misalnya, ada mukjizat untuk hutang pihutangmu, Anda terima dengan iman, Anda menarik itu menjadi milik Anda, ya, tidak ada yang mustahil. Bisa deklarasi kita itu, deklarasi iman kita itu bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, saat ini saya nggak tahu Anda sedang dikuasai oleh belenggu-belenggu si jahat dalam hal apa. Nah, percaya saat ini ketika saya berdoa, Anda terima dengan iman, ya. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan, terbukalah tingkat-tingkat langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu. Ada pemulihan untuk rumah tanggamu. Biarlah kasih Tuhan memulihkan rumah tanggamu.
Hati suami kembali kepada istri, hati istri kembali kepada suami, hati orang tua, hati ayah kembali kepada anak-anaknya. Demikian pula hati ibu kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada orang tuanya. Pemulihan rumah tangga terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh perpecahan saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari rumah tangga umat Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaan-pekerjaanmu, usaha-usahamu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, toko-tokomu, kantor-kantormu, sawah ladangmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun musim ekonomi saat ini, tetapi berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir kepadamu dan kepadaku dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami akan keluar memanifestasikan kepada dunia, menyaksikan kepada dunia betapa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang terlebih sanggup untuk memberkati umatnya yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas hidup kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun kondisi ekonominya, saat ini saya memerintahkan kelimpahan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa ditransfer masuk ke dalam rekening-rekening kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula kami, keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam kebenaran, yang kami tabur, yang kami usahakan menurut hikmat Tuhan, kami juga akan menuai 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ada mukjizat Tuhan, ada jalan keluar untuk membayar hutang pihutangmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima teman-teman, terima sekarang, terima ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang membagi-bagikan berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sekarang atas hidup Anda semua dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka berkat Tuhan untuk Anda. Ada pertolongan Tuhan, ada surprise pertolongan Tuhan yang tidak disangka-sangka terjadi atas hidupmu. Anda terima aja dengan iman, mengucap syukur ya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatanmu, untuk berkatmu, untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami, untuk firman-Mu. Hamba-Mu mengucap syukur, segala puji, hormat, kemuliaan, kami kembalikan semuanya bagi Engkau yang layak menerima puji-pujian yang bertakhta di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sekali lagi. Amin, 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 puji Tuhan. Terima kasih Bu Esther, terima kasih Bu Eli yang sudah mendoakan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give ya, terima kasih semuanya tadi ya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi terima kasih ya. Tadi ada siapa namanya, Ibu Kakak Lies ya, Kakak Lies. Terima kasih Kakak Juli, terima kasih, dan semuanya, Kakak Johannes. Tadi siapa lagi ya, terima kasih Kakak Lies, sama ada banyak lagi ya yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu ya. Terima kasih Kakak Ersi ya, Kakak Cidel, terima kasih Kakak Riani yang sudah tap-tap layar, terima kasih ya yang sudah membagikan, terima kasih ya, terima kasih Kakak Meliana, Kakak Bayang Manalu, Kakak Okat, Kakak Nikolas, terima kasih Kakak Fetty, Kakak Elizabeth, Ibu Vera, terima kasih semuanya untuk kebersamaannya. Terima kasih ya, saya sangat menghargai kebersamaan kita pagi hari ini dan setiap hari. Terima kasih. Saya mohon izin pamit dulu. Sampai ketemu besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dadah.